Setelah menuai polemik dan tekanan publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengumumkan pembatalan kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Pengumuman pembatalan itu disampaikan oleh Bupati Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat 8 Agustus. Adapun sebelumnya, penerapan kebijakan ini menuai protes keras masyarakat Pati. Bahkan muncul rencana untuk aksi demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Maska, bisa disampaikan apa saja tadi yang diumumkan atau disampaikan oleh Bupati Pati terkait pembatalan, termasuk apa alasannya? Baik, Siska, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pagi tadi Bupati Pati Sudewo menggelar konferensi pers darurat yang pada intinya menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak dan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 yang sebelumnya dinaikkan hingga mencapai 250% dibatalkan total. Artinya kebijakan tersebut dibatalkan secara penuh dan tarif PBB dikembalikan sebagaimana nominal pada tahun 2024. Artinya dengan pembatalan ini tidak ada lagi kenaikan 1% pun. Dan Bupati Pati Sudewo mengatakan keputusan ini diambil demi menjaga situasi kondusif, mengingat kontroversi dan polemik yang terjadi di publik terkait kebijakan ini sangat meluas. Demikian, Siska. Baik, Maska, lalu bagaimana dengan warga yang sudah terlanjur membayar sesuai dengan ketentuan yang kemarin? Baik, Bupati Pati Sudewo menyampaikan bahwa konsekuensi dari pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan ini, maka bagi warga yang sudah terlanjur membayarkan pajaknya dengan nominal yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, maka sisa uangnya nantinya akan dikembalikan dengan mekanisme yang akan diatur kemudian melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan juga para kepala desa di tiap-tiap desa. Jadi nantinya Sudewo berjanji akan mengembalikan sisa lebihan pembayaran pajak karena nominalnya sudah kembali disesuaikan seperti tagihan pajak pada tahun 2024. Demikian, Siska. Baik. Maska, apakah ada informasi lagi terkait dengan pengumuman dari Bupati Pati ini? Ya, baik. Sebagai informasi, sebelumnya mengenai kontroversi dan polemik mengenai kebijakan PBBP 2 ini, sebagaimana kita ketahui sudah mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Jawa Tengah. Dan pada pagi hari ini, Bupati langsung mengambil keputusan untuk membatalkan kebijakan tersebut. Meskipun sebelumnya Bupati Pati Sudewo bersikeras tetap akan menerapkan kebijakan tersebut demi memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati, terutama dengan banyaknya kondisi jalan di Kabupaten Pati yang rusak parah. Dan Bupati Sudewo juga menambahkan dengan adanya pembatalan kebijakan kenaikan tarif PBBP 2 ini, maka konsekuensinya ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2025 akan dibatalkan karena sumber anggaran dari penerimaan pajak otomatis akan berkurang. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Maska Hausan, menyampaikan terkait dengan pengumuman Bupati Pati soal pembatalan tarif PBBP 2. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBBP 2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran
pajaknya, PBBP 2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.